Pernah nggak sih kalian merasa waktu 24 jam itu kurang? Kayak baru aja bangun tidur nggak kerasa udah malam lagi. Pekerjaan numpuk dan tugas nggak selesai. Atau mungkin kalian malah bingung mau mulai dari mana? Nah, di video kali ini kita bakal ngobrolin tentang cara mengelola waktu biar hidup kita lebih teratur, produktif, dan yang paling penting nggak bikin stres. Jadi tonton videonya sampai selesai, karena ini penting banget buat kamu yang belum bisa mengatur waktu sehari-hari. Yang pertama kita harus tahu dulu kenapa sih manajemen waktu itu penting. Kalau nggak diatur, rutinitas hidup kita bisa berantakan. Contohnya gini, kamu punya tugas kuliah yang deadline-nya besok, tapi kamu malah fokus ngerjain hal lain yang sebenarnya nggak penting-penting banget. Akhirnya tugas itu keteteran dan kamu jadi harus begadang, capek, bahkan kualitas tugasnya jadi kurang maksimal. Nah di sini time management itu berperan penting buat hidup kamu. Kalau kamu tahu cara mengatur waktu dengan baik, semua tugas itu jadi terasa lebih ringan karena kamu bisa menyelesaikannya satu persatu. Dan yang lebih penting, kamu punya waktu buat diri sendiri, keluarga, atau bahkan hobi kamu. Karena harus ingat ya, hidup itu bukan cuma soal kerja atau belajar aja. Nah, sekarang masuk ke tips yang pertama, yaitu prioritasi tugas. Salah satu metode yang bisa kamu pakai adalah Eisenhower Matrix. Jadi kamu bisa bagi semua tugasmu ke dalam 4 kategori. Pertama, yang penting dan urgent. Ini yang harus dikerjain terlebih dahulu. Kedua, penting tapi nggak urgent. Ini bisa kamu jadwalkan. Ketiga, urgent tapi nggak penting, yang ini bisa didelegasikan kalau bisa. Terakhir, yang nggak penting dan nggak urgent, yang ini buang aja nggak usah dikerjain. Contohnya, kalau kamu punya deadline tugas hari ini, itu jelas penting banget dan urgent. Tapi kalau scroll media sosial berjam-jam, itu biasanya nggak penting dan nggak urgent. Jadi coba diprioritaskan lagi apa yang benar-benar penting buat kamu. Lanjut ke tips yang kedua, yaitu gunakan metode produktivitas. Salah satu yang terkenal banget adalah metode Pomodoro. Kalian pernah dengar nggak metode ini? Jadi konsepnya simple banget. Kamu kerja fokus selama 25 menit lalu istirahat 5 menit. Setelah 4 sesi, kamu bisa ambil istirahat lebih panjang sekitar 15-30 menit. Metode ini bagus banget buat kamu yang sering merasa cepat capek kalau kerja terlalu lama. Karena dengan adanya istirahat pendek, otak kita tetap segar. Tips yang ketiga adalah time blocking. Ini cocok banget buat kalian yang suka bingung mau mulai dari mana. Caranya kamu bikin jadwal harian yang jelas dengan blok waktu untuk setiap aktivitas. Misalnya dari jam 8 sampai jam 9 pagi, kamu gunakan untuk cek email atau baca berita. Jam 9 sampai jam 12 untuk kerja atau belajar fokus. Siangnya break makan dan istirahat, sorenya lanjut lagi kerjaan yang ringan. Dengan cara ini, kamu nggak akan merasa kewalahan karena setiap waktu sudah ada tujuannya. Tips yang keempat yaitu hindari distraksi. Kita semua pasti pernah kan niatnya cuma buka HP sebentar, tapi malah keasikan scroll TikTok atau Instagram selama 1 jam. Kalau kamu sering ngalamin hal seperti itu, coba kamu pakai trik ini. Matikan notifikasi di HP kamu, atau kalau perlu aktifkan mode pesawat. Kalau kamu kerja di depan laptop atau komputer, hindari buka tab-tab yang nggak perlu. Tips yang terakhir, jangan lupa evaluasi harian. Ini penting banget buat kamu. Waktu sebelum tidur, coba luangkan waktu 5-10 menit untuk melihat apa yang sudah kamu lakukan hari ini. Apa yang berhasil dan apa yang kurang. Dengan refleksi seperti ini, kamu bisa tahu hal apa yang harus diperbaiki untuk hari berikutnya. Nah, itu dia 5 tips mengelola waktu yang bisa langsung kamu coba. Ingat ya teman-teman, waktu itu adil. Semua orang punya 24 jam yang sama. Tinggal gimana cara kita memanfaatkannya. Jangan lupa juga bahwa ini semua butuh latihan dan konsistensi. Kalau kamu punya tips lain tentang time management, share di kolom komentar. Dan pastinya kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel YouTube ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar kamu nggak ketinggalan video-video informatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.